Allah menginginkan hidup kalian itu begitu mudah dimanapun kalian jalani, dan tidak menginginkan kesulitan dalam hidup. Jadi kalau ada orang yang hidupnya susah, yang tidak bahagia, yang nestapa, bukan Allah yang menginginkan. Barangkali Anda yang tidak berminat untuk mencapai kebahagiaan. Orang ini aneh nih, cuma menikmati hidup aja, bangun tidur. Yang penting bisa makan, yang penting bisa minum, yang penting bisa kerja, yang penting bisa merasakan handphone ini, yang penting bisa naik mobil ini, yang penting nyobain LRT, yang penting bisa makan es krim. Tapi dia nggak mikir, yang penting setelah meninggal mau kemana. Maka kata Allah disifat ini orang kayak gini, ini orang yang sifatnya main-main dalam urusan dunia. Pertanyaan saya, dari sekian Anda hidup sampai dengan hari ini, berapa persen aktivitas Anda yang menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan ketenangan, kenyamanan, dan semoga juga kebahagiaan. Karena di antara inti dalam kehidupan adalah mendapatkan kebahagiaan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan menariknya, Allah ketika menciptakan manusia, di antara hal yang paling diperhatikan dan diberikan kepada manusia adalah nikmat kebahagiaan. Dan tidak ada satupun manusia diciptakan oleh Allah supaya tidak bahagia. Tapi semua didesain untuk mendapatkan kebahagiaan. Kalau dia berkeluarga, dia bahagia. Kalau dia bekerja, dia bahagia. Kalau dia beraktivitas dimanapun, yang diinginkan bahagia. Bahkan Allah menginginkan semua aktivitas itu berjalan dengan mudah. Bahkan langsung Allah tegaskan dalam hal penurunan Al-Quran itu, ketika Allah turunkan di bulan Ramadan, maka pertengahannya diungkapkan. Semua itu demi didesain untuk memudahkan semua hamba-hamba Allah. Anda bisa lihat di Quran, misal surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Ketika Allah menyampaikan, perhatikan di pertengahan ayatnya, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan hidup kalian itu begitu mudah dimanapun kalian jalani, dan tidak menginginkan kesulitan dalam hidup. Jadi kalau ada orang yang hidupnya susah, yang tidak bahagia, yang nestapa, di kantor tidak bahagia, di rumah tangga tidak bahagia, di kampus tidak bahagia, bukan Allah yang menginginkan. Barangkali Anda yang tidak berminat untuk mencapai kebahagiaan. Pertanyaannya, bagaimana kita mendapatkan kebahagiaan yang dijanjikan itu? Seperti apa jalannya? Malam ini coba kita akan kupas, dan dengan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menanamkan kebahagiaan yang dijanjikan itu. Tidak cukup dengan amin, kita mesti bahas dulu. Teman-teman sekalian, bahagia itu seperti tadi disampaikan, sayup-sayup saya dengar ada MC tadi mengatakan itu bisa relatif. Bagi si A itu bahagia, bagi si B belum tentu. Bahkan ada yang menurut si A bahagia, bagi yang lain begitu mengecewakan. Kata penikmat kopi, bahagia itu ketika aku duduk dan di sampingku ada secangkir kopi. Kata orang yang tidak bisa minum kopi, bagi kamu bahagia, bagi saya tidak. Kata seorang yang telah mendapatkan pujaannya, lantas ia melangkah ke pelaminan, maka ia posting foto berdua itu dengan mengatakan di bawahnya, inilah kebahagiaannya aku nantikan. Bagi dia mungkin bahagia, tapi yang bagi terlembut pujaan hatinya, itu begitu hal yang sangat mengecewakan. Demikianlah teman-teman sekalian, kadang orang banyak membuat tagline, bahagia itu sederhana. Sederhana bagi Anda, tapi rumit bagi yang lain. Ketika kebahagiaan yang dia harapkan ternyata telah Anda dulu mendapatkannya. Karena itulah kemudian, seperti apa sesungguhnya nikmat yang bahagia itu? Bagaimana gambarannya? Karena menurut pemain sepak bola, bahagia itu ketika bola ada di kakiku. Demikian kata Lionel Messi. Tapi menurut seorang pengusaha, bahagia itu ketika aku mendapatkan dari apa yang aku usahakan. Tapi ternyata ini tidak abadi. Karena pemain bola juga pensiun tidak mendapatkan bola di kakinya. Bahkan pengusaha sekaliber paling kaya pun harta 1.900 triliun. Pengusaha hebat, asetnya banyak. Masya Allah, ketika mendapatkan nikmat yang banyak 1.900 triliun, Jeff Bezos namanya, tapi tidak mendapatkan kebahagiaan di rumah tangganya. 25 tahun berumah tangga mesti berpisah karena tidak mendapatkan apa yang didambakan itu. Maka malam ini kita akan keluarkan seperti apa konsep bahagia dari sumber yang memiliki kebahagiaan itu. Ini yang mesti kita rujuk. Karena logika kita mesti digunakan dengan benar. Kalau Anda punya persoalan di handphone, datanglah Anda ke counter handphone. Tanyakan, perbaiki. Anda punya masalah di kulkas, tanyakan ke tukang kulkas. Jangan Anda punya masalah di kulkas, Anda bawa ke tukang handphone.
Anda punya masalah di handphone, dibawa ke tukang kulkas, maka tidak akan nyambung. Nah sekarang kita ingin bertanya tentang konsep kehidupan, maka tanyakanlah kepada pencipta semua kehidupan. Kembali kepada Allah. Ayo, fafiru ilallah inni lakum nadhirun mubin. Demikian Nabi mengatakan, ayo balik kembali ke Allah. Lihat lagi, Allah yang menciptakan kita, Allah yang tahu tentang kita. Jadi kalau Anda ingin bicara tentang kita manusia, maka kembalikan ke pencipta manusia. Aku cuma ingatkan, kata Nabi, tapi peringatan ini nyata. Kalau kamu tidak mau mendengar, silahkan. Aku sudah sampaikan, itu menjadi pilihan. Aku nggak maksa, karena Tuhanku hanya mengatakan, Muhammad ingatkan, jangan paksa orang. Fadzakir innama anta mudzakir, lasta alaihim bimusaitir. Muhammad ingatkan umatmu, tapi jangan paksa mereka. Tugasmu hanya mengingatkan, tapi tidak memaksa. Karena itu, apa yang kemudian kita akan bahas, semoga dengan itu Allah mudahkan untuk dipahami, diamalkan, dan insya Allah mudah untuk mendapatkan hasilnya. Kita akan turunkan terlebih dahulu seperti apa konsep kebahagiaan yang disampaikan oleh pencipta kita. Rujukan dari semua konsep itu, jika kita ingin bertanya kepada Allah, maka kita harus melihat firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Diturunkan kepada Rasulullah, dikumpulkan, dibacakan, bacaan-bacaan sekali baca disebut dengan qiraah. Berkali-kali dibacakan, didengungkan, disebut dengan Quran. Kalau itu kemudian spesial, tidak sama dengan yang lain. Yang ini beda, yang lain bisa dibacakan sekali dua kali, yang ini tidak. Terus dibacakan, dan dahsyatnya, hukum manusia akan selalu memiliki sifat-sifat kemanusiaan. Hukum Allah tidak akan pernah sama dengan hukum manusia. Karya manusia berkali-kali dibacakan bisa membuat orang bosan. Kalau tidak percaya silahkan. Anda punya karya sehebat apapun, bacakan sehari 5 kali. Maka ketika dibacakan yang ketiga kali, saya sudah bosan. Bacakan yang keempat, saya sudah tahu isinya. Mau dibacakan yang kelima, yang mau dibacakan justru membacakan kepada yang akan membacakan. Hukum Allah tidak. Dibacakan sehari 17 kali, tidak pernah ada orang mengeluh bosan. Setiap hari kita membaca Al-Fatihah, Al-Quran 17 kali dalam sehari, dan itu sudah berlangsung puluhan tahun. Tapi apakah ada orang mengadu sampai hari ini, bahkan datang ke rumah sakit, datang ke dokter spesial misalnya, dengan mengatakan, ya dok, saya pusing, sakit kepala saya. Kenapa? Baca Al-Fatihah 17 kali dalam sehari. Anda bayangkan, kalau ini bukan firman Allah, maka mustahil. Maka kita rujuk kepada Al-Quran. Seperti apa gambarannya? Hari ini ada 3 kurang lebih bahasan kita yang akan coba kita uraikan terkait tema yang telah digariskan. Semoga dengan itu ada kemudahan, insya Allah kita dapatkan. Saya coba tuliskan kisi-kisinya dulu, nanti saya terangkan ya. Apa? Tidak usah. Saya tulis. Baik, alhamdulillah. Sekarang lagi musim. Ya. Saya tulis di sebelah sini supaya nanti kesananya saya mudah untuk menerangkan. Sepakat ya? Baik. Sebelah sana saya akan tulis di sebelah sini ya. Bisa terlihat Bu sana? Tidak. Memang belum, karena belum saya tulis. Kalau Ibu sudah melihat, itu luar biasa namanya Bu. Masya Allah. Semoga sehat. 1, kita akan coba lihat dulu tentang penjelasan Al-Quran yang menyoal konsep kebahagiaan dunia. Karena ada orang sering mengatakan, saya hidup bahagia, saya begini, saya begitu. Seperti apa pandangan Al-Quran pada klaim kebahagiaan dunia itu? Kita lihat. Pertama kita lihat Al-Quran surah ketiga Ali Imran di akhir ayat 185. Yes. Kemudian kita turunkan nanti detailnya. Detail yang ini kita temukan dalam Al-Quran surah ke-57 Al-Hadid ayat ke-20. Nanti memang tidak kelihatan Bu, karena nanti saya akan bacakan pelan-pelan ya. Di setiap saya tuliskan, saya bacakan kembali. Jadi tidak akan mungkin semua sudut kelihatan. Jangankan Anda yang di depan, yang belakang saya juga nggak nampak tuh. Ya, tenang. Ya, saya tidak bisa menyenangkan semua orang. Dan tidak bisa memberikan semua mungkin akan terdapati. Tapi setidaknya semua bisa punya peluang untuk bisa mengetahuinya. Nah, aku mau apa tuh ya? Coba kita bisa lihat ya. Ya. Kalau Anda masih menyoal juga, maka barangkali kita coba lihat seperti apa turunannya.
Ini nanti ada 1, 2, 3, 4, 5. Saya berikan 5 nomor turunan dari sini. Inilah yang sering kemudian melahirkan kebahagiaan dalam kehidupan dunia. Tapi menariknya, menurut Al-Quran, itu sesungguhnya bukan kebahagiaan yang sejati. 5 poin ini. Apa saja yang 5 ini? Nanti kita turunkan setelah saya uraikan bagian pertama dengan bagian kedua serta turunannya. Kemudian kebahagiaan sejati, kita akan lihat konsepnya di Al-Quran surah ke-11 Hud ayat 105. Tempatnya bukan dunia, tapi letaknya ada di Quran surah ke-11 juga ayat ke-108. Ini penjelasan yang 108 dari yang 105. Ini yang kebahagiaan sejati. Jenisnya ada banyak. Misal, ada yang sederhana di Quran tadi dibacakan imam kita surah kedua ayat ke-25. Ada yang seluas langit dan bumi, Quran surah ketiga ayat 133. Ada yang taman surga, di taman tuh tinggalnya tuh taman. Kalau Anda di komplek tinggalnya dekat taman kan enak ngelihatnya tuh, pemandangannya indah. Baik. Turunkan Quran surah ke-51 ayat 15. Tapi yang paling dahsyat, bagaimana menurunkan percikan surga ini ke bumi sehingga kita mendapatkan bagian dari kebahagiaannya, dan itu titian untuk mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Kalau Anda bisa melakukan ini, bukan sekedar Anda akan bahagia di dunia, tapi Anda akan meraih puncak surga tertinggi dengan segala kenikmatannya. Dan Anda disebut padahal belum masuk surga, tapi Anda disebut sebagai pewaris surga tertinggi jika Anda bisa menurunkan amalan-amalan ini. Itulah yang disebutkan nanti dalam Al-Quran surah ke-23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Dan ini memiliki turunannya kita akan jelaskan nanti di sisi bagian papan tulis yang sebelah kanan, karena ini terlampau panjang kalau saya tuliskan habis sampai sini. Baik, tahan sebentar. 1, menurut Al-Quran, keterangan yang bersumber langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebahagiaan itu dibagi pada 2 bagian. Ada yang sejati, ada yang semu sifatnya. Kebahagiaan sejati disebut dalam bahasa Arab dengan kata sa'adah. Orang yang mendapatinya sifatnya disebut dengan sa'id namanya. Sa'idun. Itu yang sejati. Saya tuliskan dulu. Saya tuliskan di sini. Sa'idun. Nilai kebahagiaannya disebut dengan sa'adah. Kalau perempuan mendapatinya disebut dengan sa'idah. Kalau yang semu itu tidak disebut dengan sa'id, tidak juga sa'adah. Walaupun manusia sering mengatakan lahu sa'adah, dia punya bahagia, dia sedang bahagia, dia sedang memiliki kebahagiaan. Tidak. Al-Quran menyebutnya dengan mata'un dan disifati dengan kalimat ghururun. Mata'ul ghurur. Tuliskan yang kedua, disebut dengan mata'ul ghurur. Perhatikan baik-baik. Yang ini ditempatkan dalam kehidupan dunia, yang ini ditempatkan bukan dalam kehidupan dunia, tapi alam yang lain yang disebutkan oleh Al-Quran. Inilah kebahagiaan yang sejati. Jadi kalau Anda terjebak dalam kehidupan yang di sini, tidak punya bekal yang di sini, maka celaka kehidupan Anda. Kenapa? Karena Anda akan berpindah kepada satu tempat yang tidak pernah ada perpindahan lagi setelah itu. Karena itu, mari kita lihat pelan-pelan. Pertama, mari kita turunkan yang ini. Sifat kebahagiaan yang pertama disebut semu oleh Al-Quran. Nilai semu itu diungkapkan dengan 2 kalimat yang disatukan. Mata'ul ghurur. Di manakah kalimat ini ditempatkan dalam Al-Quran? Kita lihat di akhir ayat, misalnya Quran surah ketiga ayat 185. Setelah Allah menyampaikan kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, terus sampai ke ujungnya. Di ujung ayat ditutup dengan kalimat wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur.
Perhatikan kalimatnya. Ketika Allah menyebutkan kalimat mata'ul ghurur, mata itu sesuatu yang sifatnya sementara, tidak abadi. Saya ulang ya, satu kenikmatan yang sifatnya tidak abadi, sementara saja. Sekarang nikmat, besok tidak. Sekarang nikmat, pekan depan tidak. Bulan ini nikmat, bulan depan tidak. Tidak abadi. Tidak semua waktu yang kita lalui semua nikmat, cuma sementara, sifatnya tidak sementerus. Maka yang seperti itu dalam bahasa Arab disebut dengan mata'un. Paham sampai sini? Baik. Kebahagiaan yang sifatnya sementara. Kalau dia disifati dengan ghurur, maka tidak ditemukan padanan kata ini, pemaknaannya kecuali satu hal saja. Sesuatu yang seakan-akan memesona padahal menipu. Atau dalam bahasa sekarang, bahasa kerennya disebut dengan fata morgana. Seakan kelihatan bagus padahal itu bukan aslinya. Sesuatu yang terlihat menipu, fata morgana. Kelihatan bagus padahal tidak. Allahumma sayyiban nafi'an. Hujan? Baik. Ikuti kalimat saya. Allahumma sayyiban nafi'an. Semoga Allah kabulkan insyaallah. Ya, Allahumma ya Allah, jadikan setiap tetesan hujan yang menimpa kita insyaallah membawa manfaat. Ya, kalau bukan manfaat dunia, maka saya bermohon kepada Allah semoga itu menjadi saksi setiap tetesan hujan yang membasahi bahkan tubuh kita, atau bahkan kendaraan kita, atau hanya sekedar sendal kita. Semoga itu menjadi saksi di hari kiamat bahwa kita pernah belajar di tempat ini. Ya. Dan saya kondisikan teman-teman saling memberikan keluasan. Kalau sebagian masih ada yang longgar, sebagian barangkali kesulitan dan mendapatkan bagian dari cipratannya, maka silahkan diperluas saja. Kalau tidak memungkinkan, maka bertahanlah di tempat Anda kemudian bisa mendengarkannya, dan semoga itu tanda kemuliaan insya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau bertukar pun saya ridho, tidak ada masalah. Antum masuk, saya keluar, tidak ada masalah bagi saya. Ya. Yang penting kita bisa menikmati dengan baik. Sepakat? Ya. Lihat sini. Tangannya, saya ulang. Kebahagiaan ada dua. Satu yang sifatnya semu, sementara. Yang kedua sejati, abadi. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang semu dirasakan nikmat, tapi sifatnya semu. Tidak terus gitu. Nah, itu pertama diungkapkan dengan kata mata'. Dari kata mut'ah. Mata'un, sesuatu yang sementara aja. Habis itu, gak nikmat lagi tuh. Habis itu gak terasa lagi. Nah, kalau sifatnya demikian, bahkan kadang-kadang ada yang kelihatannya bagus, tiba-tiba hilang. Diharap-harap, begitu sudah dapat, ternyata nggak nikmat juga. Maka itu dalam bahasa Arab disebut dengan ghurur. Yang paling menarik, Anda cari dalam Al-Quran, keterangan dari sumber segala pemilik kehidupan. Kembalikan kepada Allah. Di mana kalimat mata'ul ghurur diletakkan. Dan disandarkan pada kehidupan yang mana? Tidak ditemukan kecuali pada kehidupan yang disandingkan dengan nama dunia. Wamal hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan di dunia itu illa mata'ul ghurur, kecuali semua kenikmatan yang Anda rasakan membahagiakan itu sifatnya hanya sementara saja. Paham? Jadi ini satu, dua, inilah kehidupan dunia. Jadi kalau Anda sekarang sedang merasa bahagia, cuma sementara. Begitu hilang apa yang Anda rasakan dalam bahagia itu, maka hilanglah rasa bahagia itu. Kalau begitu, kata Quran, itu bukan kenikmatan abadi, bukan yang hakiki. Sebab definisi Al-Quran, kebahagiaan sejati itu kebahagiaan yang tidak pernah hilang dalam diri kita. Ketika sesuatu disebut dengan bahagia, definisi Al-Quran, satu, sifatnya mesti abadi. Kenapa? Karena ketika sesuatu itu dimiliki dan membahagiakan, tapi tiba-tiba hilang, bukankah hilang rasa bahagianya? Kalau hilang rasa bahagianya, berarti tidak bahagia. Ini menunjukkan sesuatu yang tidak abadi, ini menunjukkan itu bukan kebahagiaan yang sejati. Awas, hati-hati nih, ini kalimatnya agak rumit, tapi kita coba sederhanakan. Nah, kalau Anda hidup di dunia, kira-kira apa saja yang mengesankan itu bahagia, padahal sifatnya tidak abadi, kata Allah. Maka setidaknya ada 5 hal dalam kehidupan dunia yang menurut manusia itu adalah bahagia, itu adalah indah, itu adalah luar biasa. Menurut Allah, hei, tahukah kamu kalau kamu sadari itu semua tidak abadi, maka kamu akan merasa itu bukan hal yang paling membahagiakan dalam hidupmu. Satu,
Rinciannya disebutkan di Quran surah 57 ayat ke-20. Ada 5 hal. Dan Anda pasti akan merasakannya betul. Kalau Allah sudah sampaikan, maka tidak pernah akan ada kedustaan di dalamnya. Dan kita mesti yakin. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Perhatikan, 1. I'lamu. I'lamu. Ini kalimat ini, teman-teman, ada i'lanu, ada i'lamu. Itu beda. I'lanu pakai nun. Iklankan. Iklan itu dari bahasa Arab, i'lan. I'lan dari i'lan, iklan diserap ke dalam bahasa kita jadi iklan. Banyak serapan-serapannya, termasuk ke bahasa Inggris. Ya, sukar, gula, sugar. Kitten, kucing, kucing, cat. Bahkan kucing rumahan, kitten, kitty. Ya, anak kucing, kutoid, kitten. Ya, kucing rumahan, kitty. Kalau semakin jinak kan dalam bahasa Inggris Hello Kitty. Ya, jadi spray, jadi bantal, jadi macam-macam, kan? Baik. Kitten. Nah, ini i'lan jadi iklan ke dalam bahasa kita. Artinya sesuatu yang diinformasikan, sampaikan. Tapi iklan ini cuma nyampaikan aja. Anda paham, tidak paham, terserah. Anda mau peduli, mau tidak, silahkan. Makanya iklan di TV itu asal lewat aja. Yang penting Anda lihat. Mau Anda beli produknya, bebas. Mau tidak, silahkan. Mau Anda perhatikan, silahkan. Mau tidak, silahkan. Mau diulang-ulang, silahkan. Mau tidak pun pilihan. Nah, yang satu pakai nun, satu pakai mim. Ketika menyebutkan kebahagiaan dunia mata'ul ghurur, kalimatnya bukan menggunakan i'lanu, tapi i'lamu pakai mim. Kalau sudah menggunakan mim, maka itu bukan sekedar informasi yang disampaikan untuk Anda ketahui, tapi mengundang dasar dari kata al-ilmu. Alima, ain lam mim, dasarnya alima al-ilmu. Alima ya'lamu ilman wa uluman wa huwa alimun wa dzaka ma'lumun. I'lam jamaknya i'lamu. Al-ilmu sesuatu yang punya dasar pengetahuan, sesuatu yang butuh kajian, sesuatu yang butuh pemahaman, sesuatu yang butuh pendalaman. Karena itu dalam bahasa Inggris disebut dengan knowledge. Sesuatu yang bukan sekedar kemudian diketahui, dalami, pahami, lihat seperti apa. Nah, kata perintahnya disebut dengan i'lam. I'lam, jamaknya disebut i'lamu. Allah ketika menekankan kalimat ini, ada 5 jenis kebahagiaan yang sering dipahami dengan bahagia, tapi ternyata itu hanya sekedar fata morgana. Itu sifatnya sementara. Kalau kalian tidak paham, kalian tidak kaji, kalian tidak dalami, maka kalian akan terjebak dalam fase kebahagiaan yang fata morgana ini. Sehingga tidak punya bekal untuk berpindah kepada alam yang abadi, yang kebahagiaannya sifatnya hakiki. Maka kalau Anda terjemahkan dengan tafsirnya, i'lamu, pahami ya, dalami ya, pelajari ya, jangan sampai kalian terjebak nih pada apa yang akan kami sampaikan. Annamal hayatud dunya, 1 la'ibun. Ini lihat tafsirnya. Yang di sini menyebutkan wamal hayatud dunya, hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia itu kalau senang sementara sifatnya fata morgana. Anda tanya, apa saja itu kira-kira? Maka diturunkan detailnya, i'lamu annamal hayatud dunya. Sini hayatud dunya, sini hayatud dunya. 1 la'ibun, 2 walahun, 3 wazinatun, 4 wa tafakhurun bainakum, tafakhur. 5 wa takathurun fil amwali wal aulad. Tidak ada yang keluar dari 5 aspek ini. Jadi kalau kita hidup di dunia, saya, Anda, kita hanya akan meraih 1 di antara 5 ini atau bahkan kelimanya. Tapi kalau Anda mendapatkan kelimanya pun, ingat, itu bukan sesuatu yang abadi sifatnya. Saya hapus. Lihat sini. Ini yang keempat tafakhur, yang ini takatsur. Bahkan yang kelima langsung turun dengan nama surahnya, surah At-Takatsur. Fil amwal wal aulad. Yuk pelan-pelan. 1, lihat sini. I'lamu, pelajari ya. Annamal hayatud dunya. Kalau Anda hidup di dunia itu, annama
itu seakar dengan innama, adatul hasri. Lihat baik-baik, adatul hasri, huruf yang memberikan batasan. Jadi di batas itu aja nggak akan jauh-jauh. Misal, zakat dibagikan pada 8 golongan. Kenapa 8 golongan? Karena ayatnya dibuka dengan kata innama. Quran surah 9 ayat ke-60. Innamas shadaqatu lil fuqara. Zakat hanya boleh dibagikan pada 8 golongan saja. Jadi tidak boleh Anda memberikan zakat di luar 8 golongan ini. Karena pakai innama. Nah, kehidupan dunia dibuka dengan kata innama. Annamal hayatud dunya. Seakan-akan ingin mengatakan, kalau Anda hidup di dunia, paling nggak jauh-jauh dari yang 5 ini. Cuma ini aja. Kalaupun membahagiakan satu di antara 5 ini, selebihnya selesai. 1, la'ibun. Sifatnya permainan. Lihat. Kalau ada orang hidup di dunia, teman-teman sekalian, fokus baik-baik. Kata Al-Quran, sesuatu yang dirasakan menyenangkan, mata'un, senang, nyaman. Tapi fata morgana, apa di antara contohnya? Kalau Anda sedang menikmati permainan. Main bola, main pingpong, main tenis meja, main bulu tangkis, main golf, permainan. Main tebak-tebakan, main ini, main itu, ada taktik, ada macam-macam lah, banyak. Bikin kuis, bikin ini, bikin itu. Apa yang terjadi? Maaf, sekalipun Anda sedang menikmatinya saat bermain, begitu selesai bermain, selesailah kebahagiaan itu. Silakan cek. Dan sifatnya cuma sementara. Saya ambil contoh misalnya, orang yang main bola, main futsal, hanya ambil contoh jenis permainannya. Anda main bola, main futsal, begitu sedang main, rasa bahagianya terasa, nyaman, enak. Begitu selesai, hilang kebahagiaannya. Paling cuma ngobrol-ngobrol aja setelah itu. Walaupun Anda jadi supporter, nonton, senang, bahagia. Habis ngobrol, diskusi, hilang kebahagiaannya. Wah, Liverpool lawan Manchester City, menang. Yang pegang Manchester City menang 2-1. Yang pegang Liverpool menangis. Misal. Apa? Pindah lagi, selesai. Sama, hidup itu begitu aja. Kalau Anda tidak waspada, maka Anda terjebak dalam konsep ini. Dan yang paling bahaya itu bukan permainan-permainan nyata yang kita lalui. Yang paling bahaya, Anda mempermainkan kehidupan dunia hanya sekedar main-main saja. Apa yang disebut main-main itu? Hanya menikmati kehidupan dunia, tapi tidak menyiapkan kehidupan untuk pulang ke akhirat. Di orang ini aneh nih, cuma menikmati hidup aja, bangun tidur. Yang penting bisa makan, yang penting bisa minum, yang penting bisa kerja, yang penting bisa merasakan handphone ini, yang penting bisa naik mobil ini, yang penting nyobain LRT, yang penting bisa makan es krim. Tapi dia nggak mikir, yang penting setelah meninggal mau kemana. Maka kata Allah disifat ini orang kayak gini, ini orang yang sifatnya main-main dalam urusan dunia. Jadi saya tugaskan di dunia itu dengan 2 tugas. 1 jadi khalifah, yang kedua untuk ibadah. Itu ada di Quran surah yang kedua Al-Baqarah ayat ke-30. Yang keduanya ada di Quran surah ke-51 ayat 56. Yang pertama mengatakan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah, saking pentingnya misi ini disampaikan ke malaikat, saya akan jadikan di muka bumi seorang khalifah. Apa itu khalifah? Di antara maknanya sifat saling menggantikan. Jadi kita hidup ini nggak akan abadi, akan saling menggantikan. Ya, Anda meninggal, muncul yang lain. Orang tua meninggal, ada anaknya. Kakek meninggal, ada bapak, ada anak, ada cucu dan sebagainya. Itu khalifah. Tadi khalafah. Yang kedua, khalifah itu punya arti sesuatu yang melahirkan kemakmuran, kesuksesan, kebahagiaan, ketentraman. Seakan-akan Allah ingin sampaikan, kalau hidup di dunia, Anda mesti sukses. Mau kerja apa aja silahkan, gapai kesuksesan. Mau dagang, sukses. Mau jadi pengajar, sukses. Pengusaha, sukses. Supaya dengan kesuksesan itu Anda bisa memaksimalkan ibadah. Bagaimana bisa zakat kalau nggak ada uangnya? Bagaimana bisa umrah dan haji kalau nggak ada bekalnya? Bagaimana bisa infak kalau nggak ada bahan infaknya? Sukses, ayo sukses, bangun. Tapi kesuksesan itu arahkan pada kemakmuran. Dari kata al-umru, sesuatu yang bermanfaat. Makanya mohon maaf kalau ditanya umurnya berapa sekarang, bukan sekedar menunjuk pada usia. Di usia itu berapa manfaat yang sudah Anda hadirkan. Umur Anda 50 tahun, selama 50 tahun matanya berapa kali melihat yang bermanfaat. Lisannya berapa kali berkata yang bermanfaat. Nah inilah misi kita yang pertama. Ini bukan sembarangan, begitu Anda kerjakan seperti ini, maka Anda punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi kalau cuma Anda mata digunakan sekedar melihat, maaf, ini dilihat, itu dilihat, yang halal dilihat, yang haram dilihat, yang haram kebanyakan dilihat dibandingkan yang halalnya, maka hidup Anda nih lain, cuma main-main aja. Maaf, menurut Allah Anda nggak ada nilainya. Nggak ada nilainya. Yang kedua, bahkan kalau Anda mengerjakan yang pertama ini saja pun, ini belum sempurna. Sebab ada misi yang kedua. Kata Allah, semua kegiatan yang bermanfaat itu mesti diarahkan untuk kepentingan ibadah. Itulah perbedaannya seorang hamba Allah dengan orang yang sekadar mengaku hamba Allah saja. Maka turun Quran surah ke-51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menjadikan semua aktivitasnya sebagai ibadah kepadaku. Jadi yang ini yang pertama tadi ini, Anda kerja sukses, tapi apakah pekerjaan Anda jadi ibadah? Anda makan bermanfaat, tapi apakah makanan itu jadi ibadah? Anda minum bermanfaat, tapi apakah minuman itu jadi ibadah? Pertanyaan saya, dari sekian Anda hidup sampai dengan hari ini, berapa persen aktivitas Anda yang menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala?